Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mas Ayu Rabbani Anastasia dengan NIM 12300220026 di Baca Somat Bahas Yakob Soal Matkul. Jadi kemarin aku udah bahas soal biomekanika. Jadi kita membahasnya itu apa sih manfaatnya, penerapannya dan lain-lain soal biomekanika. Jadi kali ini aku mau bahas soal termodinamika. Jadi apa sih termodinamika itu? Sebenarnya termodinamika itu berhubungan sama suhu-suhu. Jadi apa sih definisi dari suhu itu sendiri? Jadi suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan derajat panas suatu zat. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Jadi selanjutnya kita akan mendalami pembahasan tentang suhu-suhu. Jadi lanjut ke materi selanjutnya. Jadi selanjutnya untuk memperdalam suhu tubuh, aku mau jelasin tentang organ pengatur suhu tubuh. Jadi organ pengatur suhu tubuh ini ada dua. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus itu sebagai pusat pengatur panas, dikenal sebagai termostat, terletak di bawah otak. Jadi otak itu kan ada otak yang besar dan otak yang kecil. Jadi hipotalamus ada yang di bawahnya itu tadi. Gitu. Termostat hipotalamus memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh. Jika suhu tubuh turun sampai di bawah atau naik sampai di titik ini, maka pusat akan memulai impuls untuk menahan panas atau meningkatkan pengeluaran panas. Lalu di hipotalamus ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama itu hipotalamus anterior atau hipotalamus bagian depan. Fungsinya ini untuk mengatur pembuangan panas. Lalu ada hipotalamus posterior atau hipotalamus bagian belakang untuk mengatur upaya penyimpanan panas. Lalu di hipotalamus ini ada saraf yang terdapat di bagian preoptik hipotalamus anterior dan posterior. Jadi ada dua sinyal. Yang pertama itu dari saraf perifer yang menghantarkan sinyal dari reseptor panas atau dingin. Lalu juga yang kedua itu dari suhu darah yang memperdarahi bagian hipotalamus itu sendiri. Lalu ada yang kedua ini, organ kedua itu ada termoreseptor. Jadi termoreseptor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada termoreseptor perifer, terletak di dalam kulit, mendeteksi perubahan suhu kulit dan membran mukosa tertentu serta mentransmisi informasi tersebut ke hipotalamus. Lalu yang kedua itu termoreseptor sentral, terletak di antara hipotalamus anterior, medula spinalis, organ abdomen dan struktur internal lainnya, juga mendeteksi perubahan suhu darah. Lalu saja kita bakal bahas tentang penjalaran suhu tubuh. Check it out. Selanjutnya aku bakal bahas soal penjalaran sinyal suhu. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama seperti sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Selanjutnya aku bakal bahas tentang faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi suhu tubuh kita bakal punya beberapa bahasan karena ini ada banyak banget. Yang pertama, aku bakal bahas tentang kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda-beda. Lalu yang kedua ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat, mencegah lemak coklat atau brown fat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres si individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Lalu selanjutnya ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat.
Lalu ada hormon tiroksin. Hormon tiroksin meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Lalu ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Kalau pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Lalu ada peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Lalu ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi, tubuhnya itu mudah mengalami penurunan suhu. Individu dengan lemak tebal tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam artian, lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Lalu ada aktivitas. Aktivitas selain meningkatkan laju metabolisme, juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh sekitar 38,3 hingga 40 derajat Celcius. Lalu ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Oke, faktor selanjutnya yang bakal kita bahas soal suhu tubuh adalah lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit memungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Lalu selanjutnya ada irama diurnal. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang hari terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. Lalu faktor selanjutnya adalah jenis kelamin. Sesuai kegiatan metabolismenya, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita. Wanita dipengaruhi daur haid. Pada saat ovulasi, suhu tubuh wanita pada pagi hari saat bangun meningkat 0,3 derajat Celcius hingga 0,5 derajat Celcius. Lalu faktor yang terakhir adalah usia individu. Usia sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal, sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Pada neonatus dan bayi, terdapat mekanisme pembentukan panas melalui pemecahan lemak coklat atau brown fat, sehingga terjadi proses termogenesis tanpa menggigil atau non-shivering thermogenesis. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah hipotermi pada bayi. Lalu selanjutnya kita akan bahas mekanisme kehilangan panas. Jadi, mekanisme kehilangan panas ini ada 4. Yang pertama ada radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, sekitar 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Sekali suhu udara bersentuhan dengan kulit, suhu udara menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran panas. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Untuk mekanisme kedua ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Lalu untuk mekanisme yang ketiga ada evaporasi atau penguapan. Evaporasi dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air
yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas suhu tubuh sekitar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai 600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 sampai 16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi ini tidak terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Selama suhu kulit lebih tinggi daripada suhu lingkungan, panas hilang melalui radiasi dan konduksi. Namun ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh, tubuh memperoleh suhu dari lingkungan melalui radiasi dan konduksi. Pada keadaan ini, satu-satunya cara tubuh melepaskan panas adalah melalui evaporasi atau penguapan. Memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap suhu tubuh. Sebenarnya, suhu tubuh aktual yang dapat diukur merupakan suhu yang dihasilkan dari keseimbangan antara produksi panas oleh tubuh dan proses kehilangan panas tubuh dari lingkungan. Lalu untuk mekanisme yang terakhir ada konveksi. Konveksi ini merupakan perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Jadi sekian materi termodinamika dari aku. Semoga kalian bisa paham tentang apa yang udah aku jelasin. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.